Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pros dan cons cloud computing dengan saya sendiri, Arif Setiawan. Oke, langsung saja ke materinya. Saya akan menjelaskan 3 cloud computing, yaitu Alibaba Cloud, Microsoft Azure, dan AWS. Kita bahas Alibaba Cloud terlebih dahulu. Sebelum kita mengenal lebih lanjut, kita akan mengenal dulu Alibaba Cloud apa sih. Jadi Alibaba Cloud itu adalah cloud computing yang berasal dari Cina, yang berada di bawah perusahaan Alibaba Group. Nah, jadi ini untuk saat ini Alibaba ini adalah perusahaan cloud computing terbesar di Cina, yang kantornya ada di Singapura. Alibaba Cloud ini menawarkan layanan yaitu Elastic Compute, data, Big Data, anti DDoS, dan CDN. Alibaba Cloud ini sudah mengoperasikan pusat data di 23 wilayah dan 63 zona, terhitung pada Juni 2017. Oke, kita ke slide selanjutnya. Kita ke layanan Alibaba. Sebenarnya cukup banyak layanan Alibaba. Di sini saya menyebutkan 3 saja. Yang pertama ada di cloud private, yaitu Alibaba Cloud Apsara Stack. Layanan ini adalah solusi cloud tumpukan penuh yang dirancang untuk pelanggan tingkat perusahaan yang membutuhkan solusi cloud hybrid. Jadi Apsara Stack ini menggunakan sistem yang terdistribusi yang dikembangkan oleh Alibaba itu sendiri. Fungsinya untuk kelangsungan bisnis yang lebih advance. Yang kedua ada Enterprise Distributed Application Service atau EDAS. Fungsi platform ini salah satu platform PaaS. Fungsinya untuk opsi penerapan aplikasi dan solusi layanan mikro, dan untuk membantu kita memantau, mendiagnosa, dan mengoperasikan aplikasi kita. Di sini ada daftar harganya, dan berikut daftar harganya yang bisa kita lihat. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Yang ketiga ada VPN Gateway. VPN Gateway adalah digunakan untuk mengirimkan lalu lintas terenkripsi antara Alibaba Cloud VPC dan pusat data yang berada di perusahaan kita. Dan tentu saja ini harus melalui jaringan internet. Untuk harganya sendiri itu sekitar di wilayah kita Singapura atau Asia itu 0,262 US dollar per 100 MB per secondnya. Dan ini dalam hitungan per jam. Keuntungan, apa sih keuntungannya? Yaitu satu, pemakaian yang tidak begitu kompleks. Dalam pemakaian Alibaba Cloud ini cukup mudah, dan ada trialnya juga di websitenya. Kita bisa lihat, kita bisa kunjungi alibaba.com, alibabacloud.com. Nah, itu ada berbagai tutorialnya dan tidak terlalu sulit sih menurut saya. Terus yang kedua, Alibaba Cloud memiliki data center di Indonesia, yaitu tepatnya di Jakarta. Nah, jadi akses cloud kita lebih dominan dari Indonesia karena memiliki data center di Jakarta, dapat dijadikan pertimbangan penting. Nah, berarti biar makin cepat ketersediaan tinggi, yaitu Alibaba ini sudah digunakan di berbagai banyak wilayah negara. Jadi sudah tidak diragukan lagi dalam proses perjalanannya. Jadi agak mudah kita dapatkan informasinya dari berbagai platform. Di samping keuntungan ada kelemahannya juga.
yaitu terlalu banyak layanan yang diberikan. Layanan di Alibaba Cloud ini cukup banyak, sekitar ada 20-an lebih layanan yang diberikan oleh Alibaba ini, dan saya hanya menyantumkan 3 karena jika saya cantumkan semuanya agak terlalu panjang, jadi agak bingung sih kalau kita memakai Alibaba Cloud ini. Dan kelemahannya, kebijakan mengenai harga cepat kadang berubah. Harga untuk di Alibaba Cloud ini kita harus pantau terus di website resminya, karena harga dapat saja berubah kapanpun. Oke, kita ke layanan Cloud Azure, Microsoft Azure. Ini adalah komputasi awan yang dibuat oleh Microsoft untuk membangun, menguji, menyebarkan, dan mengelola aplikasi dan layanan melalui Microsoft. Ini menyediakan perangkat lunak SAS, PAS, dan IaaS. Ini terbit pada bulan Oktober 2008 menggunakan nama Project Doc. Dan pada 2010 diubah namanya menjadi Microsoft Azure. Layanannya, di sini ada berbagai layanan Microsoft Azure, yaitu Virtual Machine, Cloud Service, Service Fabric, Function, Azure CDN, Express Router, Virtual Network, dan Azure DNS. Kita bahas satu-satu ya. Untuk Virtual Machine, untuk Virtual Machine, layanan ini berfungsi pada operating system kita dan bisa dijalankan di Windows atau Linux yang mudah dikonfigurasikan. Kita juga bisa menambah atau mengurangi RAM, bahkan storage. Jadi Virtual Machine ini berfungsi untuk operasi sistem. Nanti Cloud Service, Service Fabric nanti menggunakan Virtual Machine ini untuk menambah atau mengurangi RAM dan storage. Yang kedua, Cloud Service. Kita dapat membuat aplikasi di dalam Cloud Service ini, dan semua pengerjaan di deploy dan simpan di dalam Azure, termasuk provisioning, loading, benching, dan memastikan aplikasi kita kondisi yang baik dan ditangani oleh Azure. Yang ketiga, Service Fabric. Ini berfungsi untuk pengembangan microservice yang pada dasarnya aplikasi yang terdiri dari aplikasi lain yang lebih kecil, sub aplikasi atau bisa dibilang sub application. Function. Dengan function, Anda atau kita bisa membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman apapun yang Anda mau, dan tidak perlu khawatir soal komponen hardware maupun RAM yang digunakan, karena semuanya sudah diurus oleh Azure. Anda hanya perlu menyiapkan kode untuk Azure, dan ia akan melakukan semuanya. Azure CDN. Oh iya, untuk yang nomor 1 sampai nomor 4 ini masuk ke dalam kategori Computing Service. Dan untuk ke 5 sampai ke 8 ini dia masuk ke dalam Network Service. Azure CDN berfungsi untuk delivery web content dengan bandwidth yang tinggi. Nah, ini adalah jaringan pelayanan yang ditempatkan di posisi yang strategis sehingga memungkinkan mendapatkan data secepat mungkin. Express Router. Dengan ini kita dapat menghubungkan on-premise network ke Microsoft Cloud atau layanan apa saja yang Anda inginkan melalui koneksi private atau privacy, sehingga komunikasi yang terjadi antara jaringan dan on-premise Anda dengan Microsoft Cloud dapat terprivate. Virtual Network. Anda bisa saling mengkomunikasikan semua layanan Azure dengan aman dan personal. Itulah fungsi Virtual Network. Azure DNS. Ini adalah layanan hosting yang memungkinkan Anda untuk host domain name system di dalam Azure. Jadi kita bisa menamakan domain kita sesuai yang kita mau. Sebenarnya masih ada 4 lagi tentang storage, cuma nanti kita bahas di lain waktu.
Keuntungannya, nomor 1, ketersediaan tinggi. Microsoft Azure ini memiliki ketersediaan yang tinggi. Sistem server yang dimaksud ketersediaan tinggi di sini adalah sistem server yang mudah dan tinggi, memungkinkan untuk uptime hingga 99,95% dengan perjanjian hukum. Ini berarti bahwa dalam jam waktu nyata kita bisa mendapatkan 4,5 jam waktu henti sepanjang tahun dengan kisaran harga yang sama. Hemat biaya. Nomor 2, dengan menggunakan cloud ini memudahkan untuk meluncurkan aplikasi dan software internal tanpa berinvestasi pada hardware eksternal. Ini menghemat biaya sangat tinggi, jadi cukup worth it untuk memakai Azure ini. Di samping ada kelebihan, ada kekurangannya juga, yaitu membutuhkan manajemen yang tinggi. Azure membutuhkan manajemen khusus untuk penambalan atau pemantauan servernya, karena bergantung pada penggunaan akhir untuk mengkonsumsi informasi. Kita akan membutuhkan sumber daya manusia untuk secara fisik memonitor pusat dan berbasis cloud, memastikan bahwa semua berjalan dengan lancar. Nomor kedua, kecepatannya. Mengurai akun cloud adalah tugas yang cukup mudah, tapi untuk Azure ini dia kecepatannya masih terbilang cukup lambat, dan bisa karena melayani 140 negara di belahan dunia ini. Yang ketiga, membutuhkan keahlian platform. Tidak seperti server lokal, Microsoft Azure ini membutuhkan keahlian untuk mengoperasikannya, jadi agak sedikit kompleks dalam pengoperasiannya. Yang ketiga, AWS atau Amazon Web Service, sekumpulan layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon pada tahun 2002. AWS ini menyediakan layanan yang sudah saling terintegrasi dan mudah di custom. Pada tahun 2006, Amazon mengenalkan Elastic Compute Cloud EC2 kepada perusahaan dan individu untuk penyewa komputer storage yang bisa digunakan sebagai platform pengembangan aplikasi secara online. Adapun lain-lain AWS yaitu Amazon Elastic Compute Cloud EC2, Amazon Elastic MapReduce, dan Elastic Load Balancing. Amazon Elastic Compute Cloud yaitu adalah layanan pada AWS yang berfungsi untuk platform virtual yang dapat di custom maupun dikembangkan dengan menggunakan prinsip cluster dan load balance. Yang kedua ada Amazon Elastic MapReduce, adalah layanan yang membantu kita dalam analisis data seperti data penjualan, data stok, server log, dan lain-lainnya. Yang kemudian data-data tersebut dapat dikonversikan menjadi sebuah hasil analisis yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan. Yang ketiga, Elastic Load Balance adalah layanan yang menjadi satu paket dengan EC2 ini yang nomor pertama, di mana layanan ini berfungsi untuk menyeimbangkan beban antara instansi-instansi yang kita miliki dalam Amazon EC2. Keuntungannya, pertama, aman. AWS ini menyediakan kontrol akses yang memastikan topik dan pesan dijamin terhadap akses yang tidak sah, jadi validasinya dibilang cukup tinggi. Fleksibel, bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, dan efisiensi waktunya juga bisa menjadi lebih efisien jika kita menjual atau beli dengan menggunakan AWS ini. Kekurangannya yaitu harga di AWS tidak dapat ditawar dan sudah paten. Kekurangannya itu barang ditawarkan tidak sebanding dengan yang asli, bisa jadi KW, bisa jadi ori. Oke, segitu saja pembahasan cloud computing yang terdiri dari Alibaba, Microsoft Azure, dan AWS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.